Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Adil Katalino, Bacuramin Kasuraga, Basengat Kajubata, arus. Saya sebagai ketua kelompok 1. Dengan anggota kelompok saya yaitu Nur Halimah, Krisdayanti Dwianti, Mita Putri Aulia, Tiara Julianti, Marsha Jessica Cindy, Adi Rahmat Ramadan, Fatan Adika Masdipura, dan Muhammad Nopal Dwi Arianto. Pertama-tama dengan materi perbedaan mata uang yaitu Adli Rahmat Ramadan. Tempat kita sendiri ketahui perbedaan mata uang juga termasuk dalam faktor penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Perdagangan antar negara ASEAN memerlukan hal transaksi menggunakan mata uang tertentu. Akan tetapi setiap negara memiliki mata uang berbeda-beda, seperti uang mata Arab dan uang Indonesia. Perbedaan mata uang dan dua negara berpengaruh pada nilai tukar mata uang. Dengan demikian, perlu kita ketahui penetapan mata uang sebagai standar internasional agar perdagangan antar negara berlangsung praktis. Oh yes, friend, my name is Adli. If foreign currency exchange rate in ASEAN country are unstable, cooperation between country will be hampered. Thank you. Perbedaan uang di dunia ini sangat banyak ya. Kita lanjut ke Mita Putri Aulia. Kamu akan menemukan interaksi sosial antar individu yang terjadi di pasar, seperti tawar-menawar, jual-beli, dan juga tukar-menukar barang. Adanya interaksi sosial memudahkan individu atau kelompok menjalankan kegiatan ekonomi. Oh iya, teman-teman, sebelum lanjut kita perkenalan dulu ya. Saya Mita Putri Aulia. Social interaction in the economic field also encourages people to adhere good and or service to meet life need. Misalnya seorang petani yang menanam sayur di lahan, kemudian menjual sayur hasil panennya kepada pemasok sayur. Selanjutnya pemasok sayur menjual sayurnya kepada pedagang pasar. Lalu pedagang sayur menjual sayurnya kembali di pasar agar dibeli masyarakat. Pastinya di pasar terjadi jual beli ya teman-teman. Untuk Nur Halimah dipersilahkan. Bersama saya Halimah dengan materi pariwisata. Pemanfaatan sumber daya alam untuk bidang pariwisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Kali ini saya berada di Sungai Mentaya Sampit. Sungai ini biasa digunakan untuk pariwisata seperti susur sungai. Tidak bosan-bosan para masyarakat wilayah Sampit ini menggunakan jasa pariwisata untuk menelusuri indahnya Sampit. This condition indirectly open employment opportunities for the people around the tourist area. Selain susur sungai, pantai Ujung Menaran juga menjadi destinasi wisata masyarakat Kota Sampit. Biasanya di hari libur, masyarakat Kota Sampit mengunjungi pantai Ujung Pandaran. Nah, yang disebutkan tadi itu adalah destinasi wisata yang sering digunakan di Sampit. Selanjutnya, Sanin Afia Ramadhani. I am Sanin Afia Ramadhani, usually called Sani. Teman-teman, tahukah kalian bahwa banyak transportasi air yang kita temukan di Indonesia ini? Wilayah Indonesia berupa kepulauan membutuhkan sarana transportasi laut sebagai penghubung aktivitas antar pulau. Transportasi laut menunjang interaksi antar pulau. Sea transportation, the lifeblood of the Indonesian economy. Transportation of water vehicles should be mean of transportation used in water, include shipboat, hovercraft, and submarine. This transportation can be used to cross any island. Next is Marsha Jessica Cindy. My name is Marsha Jessica Cindy. Indonesia sudah dikenal sebagai negara dengan rempah-rempah yang melimpah. Saking melimpahnya, pada zaman penjajahan berbagai negara di dunia berambisi dan berburu untuk menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Wajar saja, pasalnya saat itu rempah-rempah menjadi salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Bahkan, pada masa penjajahan, rempah khas Indonesia memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan emas. Until now, typical Indonesian spices continue to be popular and attract world attention. This is proven by the high number of typical Indonesian spice products which are readily exported to various countries, such as pepper, cloves, nutmeg, and cinnamon. This time the need for spice has almost been met. Our next friend is not. My name is Noval. The potential marine resort that have long been at illicit. They
Daily Community are Fisher Resort di Indonesia. She has a sustainable potential of 6,4 million ton per year. Jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil, laut bagian barat dan timur. Merupakan habitat ikan pelagis kecil yang kedalamannya mencapai 75 meter. Sedangkan laut di wilayah bagian timur tengah, kedalaman 4.000 meter. Merupakan habitat yang sesuai untuk ikan pelagis besar, ikan tuna dan cakalang. Of course, there are many types of fish. Fatan is welcome. Saya Fatan Abika Matipura. Materi yang saya terima kali ini luas perairan Indonesia. Diperkirakan 6,4 juta kilometer persegi panjang garis pantai Indonesia, yaitu 180.000 kilometer. Indonesia Maritime Territory is divided into 3 sea zones: the continental safe zone and the economic zone to the high sea. Dari 3 zona ini memiliki jarak dan dari garis besar yang berbeda-beda. Zona laut teritorial memiliki jarak 12 mil dari garis dasar ke laut lepas. Zona laut landas kontinental memiliki jarak 200 mil dari garis dasar ke laut lepas. Sedangkan zona ekonomi eksklusif jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis besar. Wow, the material is very interesting. That's why we invite our friend Arisdayana Duyanti. A social creator human need order human to share story, experience, complain, and fulfill daily needs. Aktivitas tersebut terjadi secara timbal balik. Hubungan timbal balik antar manusia merupakan bagian dari interaksi sosial. Kalian pasti pernah berbicara dengan guru walaupun empat mata. Itu juga termasuk interaksi sosial loh. Nah itu mencakup ciri-ciri interaksi sosial yang jumlah pelaku 2 orang, adanya tujuan yang akan dicapai, dan adanya dimensi waktu meliputi masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Dengan saya Arisdayana Duyanti. Nah, untuk yang terakhir, ini materinya menyangkut keseharian kita. Teman kita yaitu Tiara Jolanti. Permintaan dapat diartikan sejumlah barang dan atau jasa yang diinginkan dibeli pada berbagai tingkat, satuan harga, waktu, dan tempat tertentu. Hubungan ini dapat dijelaskan dalam hukuman permintaan. The lower the price of good and or service, the greater the quantity of goods and or service demanded. Conversely, the higher the price of good and or service, the smaller the quantity of good and or service demanded. Kemampuan seorang dalam melakukan permintaan yang tidak sama bergantung saya beli tiap-tiap orang. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh faktor harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas harga barang lain, jumlah penduduk, dan juga perkiraan harga pada masa depan. Saya Tiara Jianti, terima kasih. Nah, demikianlah tadi hasil dari asesmen kelas 9 ruang 5 dengan hasil akhir dan kolaboratif yang tinggi menghasilkan capaian yang maksimal dan optimal. Sekian video performa asesmen. Sampai jumpa.